Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di WA saya, Mas Didik. Apakah kita nulis artikel itu cukup gantikan H1-nya saja kemudian kita posting, apakah itu sudah bisa? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membedah seperti apa kita sebenarnya nulis artikel di website. Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan ini ya, karena banyak sekali yang bertanya tentang masalah konten artikel itu, apakah cukup dengan menggantikan judulnya saja, kemudian tinggal kita posting selesai. Apakah seperti itu kita menulis artikel? Teman-teman coba tonton ini ya, saya akan jelaskan dalam bentuk ucapan dulu ya teman-teman ya. Untuk teknisnya nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya, ada di video saya yang panjang, nanti teman-teman bisa belajar dari situ ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sedikit ya bercerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang artikel nih. Apakah cukup digantikan judul saja kemudian kita posting, apakah sudah selesai? Tidak, teman-teman sekalian, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kita pengen menulis artikel harus memiliki panduan-panduan dan kondisi SEO yang baik gitu kan. Dan tidak bisa seperti dulu, ganti judul selesai menang, copy paste tulisan orang lain menang dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu lagi teman-teman. Baik, kita akan bedah ya. Coba teman-teman nanti silakan dicatat ya. Pertama, ya kalau teman-teman pengen menulis sebuah konten artikel, riset dulu aja kata kunci apa yang mau teman-teman bangun. Saran saya konten artikel mainkan di konten informasi. Contoh ada cara, manfaat, ya, apakah, ya, kemudian teman-teman bisa masukkan adalah, ya, tutorial, tips, trik, ya, dan lain sebagainya. Misalnya cara membuat website, atau cara memenangkan kata kunci, atau cara menjadi pramugari, cara membuat animasi studio dan lain sebagainya. Nah, itu adalah namanya cara. Oke, pastikan ada suggest ya, pastikan ada kebutuhan pasarnya. Jadi kalau teman-teman ketik di Google kemudian ada suggest ya, berarti itu adalah kebutuhan pasarnya, berarti ada yang mencari. Itu ya. Ambil, kemudian teman-teman masukkan di artikel website. Letaknya di mana Mas Didik? Teman-teman masuk aja di post, kemudian add new post ya. Tambahkan post baru. Ketika teman-teman tambahkan post baru, masukkan judulnya. Oke, judulnya misalnya cara membuat website. Oke, cara membuat website dengan mudah misalnya ya. Rumus judulnya gimana Mas Didik? Rumus judul itu adalah kata kunci target, tambahkan clickbait di belakangnya. Ya, kata kunci target, tambahkan clickbait belakang. Contoh, cara membuat website dengan mudah. Ya, nanti tambahkan belakangnya 5 menit selesai. Nah, itu clickbait. Boleh melebih-lebihkan tapi tidak sampai membohongi. Oke, itu judul, teman-teman masukkan. Kalaupun nanti ada tambahkan angka boleh 15 cara. Nah, seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru nanti teman-teman tulisnya berapa kalimat Mas Didik, berapa kata. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa lihat, kalau informasi selama ini saya lihat tidak ada di bawah 1000 kata lagi. Itu minimal 1000 kata teman-teman. Tahu ya 1000 kata ya. Ibu pergi ke pasar, itu 1, 2, 3, 4, 5. Ibu pergi ke pasar. Nah, ada 4 kata tuh. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi 1000 kata minimal. Atau teman-teman lihat di halaman 1 tuh pada berapa kata semuanya. Kalau rata-rata 2000, 3000, 4000, 5000 ya kita 2000 minimal. Ya seperti itu, panjang kata. Yang keempat ya teman-teman nanti silakan masukkan ada H2, H3. Ya di dalam konten saya selalu masukkan ada H2, H3. Berikut merupakan 15 cara membuat website dengan mudah. 1, nah itu H3 tuh. 2, H3. 3, 4, 5, terus itu H3. H3 tuh poin-poin penting di dalam artikel. H2 itu adalah subjudul kita. Oke ya, itu teman-teman bisa masukkan di situ. Yang kelima, kaidahnya adalah teman-teman tidak boleh copy paste dari konten orang lain. Tidak boleh ngambil karya orang lain. Teman-teman wajib ya, konten itu murni dari konten yang kita bangun. Ya, harus tidak ada duplikat walaupun ya satu kalimat teman-teman sekalian. Nanti ceknya di mana Mas Didik? Teman-teman nanti silakan ceknya di Small SEO Tools Plagiarism Checker. Kalau bisa beli yang pro teman-teman cek tuh. Ada nggak ya satu kalimat yang nyantol dari kalimat orang lain? Gitu kan? Yang penting kalimat orang lainnya itu tidak boleh ada yang masuk teman-teman sekalian ya. Tapi kalau kalimat kita sendiri yang ada, itu bisa masuk dan itu masuk di paragraf pertama dan paragraf terakhir, itu menurut saya tidak ada masalah. Oke? Nah, itu teman-teman sekalian tidak boleh ngambil karya orang lain, tidak boleh copy paste orang lain kecuali 3. Apa itu Mas Didik? Pertama, dalil agama itu boleh. Dalil agama teman-teman copy paste silakan. Yang kedua adalah nama dan alamat, itu silahkan teman-teman copy paste. Nah, itu tidak ada masalah. Yang ketiga adalah kutipan orang penting. Nah, itu juga boleh teman-teman pastekan. Kutipan orang penting itu contohnya Pak Prabowo mengatakan.
ya Pak Jokowi mengatakan atau orang-orang menteri, para menteri, orang-orang hebat semua, kalau dia menyebutkan kalimatnya, itu copy paste boleh teman-teman sekalian. Kutipan orang penting itu diperbolehkan. Oke ya, sudah sampai berapa tadi ya? Nah teman-teman nanti lanjut aja ya. Nah berikutnya adalah yang keenam mungkin ya. Yang keenam adalah ya, konten tersebut ya teman-teman sekalian masukkan foto di dalam konten tersebut. Untuk apa Mas Didik? Karena foto itu adalah visualnya teman-teman. Contoh 15 cara, satu beli domain dan hosting. Kasih tahu visualnya. Yang kedua teman-teman misalnya ya install dengan plugin ini, install temanya ini. Yang ketiga itu kasih tahu visualnya. Karena apa? Karena konten tanpa visualnya kurang menarik teman-teman sekalian. Maka harus wujudkan visualnya, harus benar. Nah, itu yang keenam teman-teman sekalian ya. Yang ketujuh, masukkan internal link di dalam website tersebut. Internal link itu untuk apa sih Mas Didik? Internal link ini agar website kita itu orang lain bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Itu internal link namanya. Ya, masukkan internal link ya, internal link dari website yang sama dengan konten yang berbeda. Nah, teman-teman masukkan di situ ya. Sehingga orang tadi sudah tertarik dengan konten yang mereka baca, mereka ngeklik lagi, mereka baca lagi, akhirnya mereka tidak keluar di situ-situ saja. Nah, itu tugas internal link. Yang kedelapan, teman-teman bisa masukkan namanya outbound link. Outbound link itu artinya adalah sumbernya dari mana. Teman-teman dapat sumbernya ini dari mana nih? Kalau dapat sumbernya ini harus jelas. Maka kalau ada konten, ada sumber itu bagus. Tapi jangan sering-sering ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya nggak terlalu penting, jangan masukkan sumber. Tapi kalau misalnya konten tersebut adalah ya konten ini ya ada kuantitatifnya, maka wajib ada sumber. Ya contoh misalnya 20% wanita jomblo suka melamun. Nah ini dari mana data ini 20% ini? Harus ada sumbernya. Oke ya. Nah teman-teman coba lakukan itu. Jadi tidak bisa lagi teman-teman nih judulnya saya ganti aja Mas Didik, saya posting selesai ya. Atau ada konten orang lain saya copy paste aja Mas Didik ya. Kemudian saya posting ulang di website saya Mas Didik. Tidak bisa seperti itu lagi teman-teman sekalian. Gaya main sudah berbeda. Teknik cara sudah berbeda. Kita ikutin algoritma Google, kita ikutin maunya apa yang disukai oleh Google. Karena kita numpang di Google nih. Ceritanya seperti itu. Begitu teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari WA yang teman-teman sampaikan. Ya nanti teman-teman kalau misalnya belum puas nanti saya kasih aja videonya, teman-teman bisa tonton ulang ya video ini ya. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.